Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yang studi kasus. Kita menganalisis studi kasus yang beranggotakan ada Ilham Edi Saputro NPM 004, Mediana Fuad Rifki NPM 030, Yohan Salahuddin NPM 031, Osi Fajar NPM 032, Fajar Mefarahma NPM 0045, Jerry Firmansyah NPM 0046, Muhammad Nasrul NPM 0050, dan Adi Tama Bulan NPM 0053. Itu kasus pertama kita ambil dari tragedi Kanjuruhan. Berikut gambaran umum tentang tragedi Kanjuruhan. Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema versus Persibaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan. Kenapa bisa terjadi kericuan di Kanjuruhan? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menegaskan penyebab utama tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah adanya tembakan gas air mata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penalaran dituju. Penalaran untuk menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Contohnya, terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahannya, semuanya selesai. Permasalahannya terjadi pada saat setelah selesai terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat timnya kesayangan tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Yang kedua, menunjukkan konjungsi karena terdapat kata sambung dan. Niko mengatakan karena supporter kecewa timnya kalah. Mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya. Yang ketiga, menunjukkan hubungan kasualitas, yaitu pola sebab akibat. Contohnya, polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis. Aremania, kata Niko, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Selanjutnya, polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis Aremania, kata Niko, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Lalu mereka pergi keluar di satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Secara Niko, hal tersebut menunjukkan penalaran induktif karena menarik kesimpulan dari pernyataan khusus ke umum. Jumlah korban tragedi Kanjuruhan Malang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan tim DPI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk saat ini, kata Sigit, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut sekarang berjumlah 125 orang. Paragraf tersebut menunjukkan pola kausalitas, yaitu sebab akibat. Saat ini data terakhir hasil pengecekan verifikasi Dinas Kesehatan jumlahnya 125, tadi 129 karena ada tercatat ganda. Kemudian tentunya kami lakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DPI. Kemudian tim penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas dan nanti hasilnya kita sampaikan ke seluruh masyarakat, kata Sigit saat jumpa pers di Malang, Jawa Timur Minggu malam.
Paragraf tersebut merupakan penalaran induktif, yaitu penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan khusus ke umum. Sigit menyebut kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta, dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau Stadion Kanjuruhan. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut. Paragraf tersebut mengandung konjungsi karena terdapat kata sambung dan. Kasus kedua diambil dari kompas.com. Ferdi Sambo ungkap perilaku tak lazim Brigadir J sebelum peristiwa penembakan. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang moral, yaitu moral perbuatan atau tingkah laku ucapan dalam berinteraksi dengan manusia. Jadi, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau hukum yang menyangkut tingkah laku. Jadi, dalam kasus Sambo ini, menurut dari Sambo, perilaku yang tidak lazim tersebut dilakukan karena peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istrinya, yaitu Putri Candrawati. Termasuk faktor tertentu anggota penegak hukum dapat terlibat perbuatan hukum dan merugikan orang lain. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif ini untuk menarik kesimpulan dari pernyataan khusus ke umum. Pada kasus ini, majelis hakim menanyakan terkait isi rekaman CCTV yang memperlihatkan Brigadir J berada di halaman rumah. Brigadir J kemudian tidak langsung menemui Ferdi Sambo yang turun dari mobil dinas dan justru terlihat menghindar. Apakah perilaku atau sikap yang ditayangkan Yosua seperti itu lazim? Enggak, seperti dia menghindar, tanya hakim. Ferdi Sambo kemudian mengatakan bahwa sikap tersebut tidak lazim karena kebiasaan ajudan selalu menyebutnya saat ia tiba. Dari pernyataan itu bisa disimpulkan bahwa seorang ajudan mempunyai kebiasaan menyapa seorang jenderal atau Ferdi Sambo tersebut. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Yang berikutnya yaitu diketahui peristiwa pembunuhan Brigadir J tersebut terjadi setelah Putri Candrawati mengaku dilecehkan di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kalimat tersebut menunjukkan pola kausalitas, yaitu sebab akibat. Kalimat berikutnya, atas perbuatannya kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Khusus Ferdi Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 49 Junto pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto pasal 55 KUHP. Kalimat tersebut merupakan hukum, kumpulan peraturan yang terjadi atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegakan hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum juga merupakan penalaran tentang sebab akibat, yaitu dasar dari tanggung jawab hukum. Dalam beberapa konteks bahwa suatu pihak bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu dapat berarti lebih dari sekedar bahwa dia yang menyebabkannya, tetapi setelah menyebabkannya biasanya merupakan kondisi yang diperlukan untuk bertanggung jawab secara hukum untuk itu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.